Halo, perkenalkan nama saya Calvin dari kelas 11 MIPA 2. Dan pada hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah tanggapan atau pendapat saya terhadap live IG yang dibawakan oleh Misita dan juga Sedeni selaku guru BK di SMA Dharma Putra, sekolah tercinta, dan juga narasumber dari alumni SMA Dharma Putra dan juga sekarang mahasiswa di salah satu universitas Fakultas Ilmu Komunikasi, dan dia juga seorang karyawati yaitu Cividia. Sebelum saya ingin menyampaikan tanggapan atau pendapat saya pribadi, saya ingin memberikan sebuah kesan-pesan nih. Uh, Setelah saya menonton live IG yang dibawakan oleh Misita dan juga Sedeni selaku guru BK saya. Kesan pertama saya, wah, ini menurut saya bagus banget. Bagus banget. Kenapa bagus banget? Karena jarang sekali saya bisa mendapatkan materi di IG gitu loh. Maksudnya kan biasanya kalau wawancara dengan narasumber, saya tuh bisa mendapatkan materi itu biasa di YouTube, internet ataupun di platform-platform lain kan. Tapi di IG ini ternyata kita bisa mendapatkan materi loh kalau misalnya memang ada gitu loh narasumber yang dibawa dan juga materinya itu seru. Tapi sayangnya itu live IG cuma bisa dilaksanakan oleh 2 orang, sehingga hostnya itu tadi Nisita Mas Denny itu ganti-gantian. Selanjutnya, kesan saya itu sebagai penonton dan juga sebagai selaku murid di SMA Dharma Putra, apa ya, kayak ini jarang sekali loh. Maksudnya saya waktu di selama kondisi corona ini, uh, jujur saya mendapatkan materi itu melalui aplikasi, melalui video-video YouTube dan juga belajar-belajar sendiri. Dan BK itu jarang sekali kayak ngasih tugas, soalnya kan itu bimbingan dan juga biasa kita konsultasi dengan gurunya langsung. Tapi ternyata dengan walaupun kondisi corona ini, guru BK di SMA Dharma Putra bisa tetap melaksanakan bimbingannya dengan live IG ini, dan menurut saya itu jarang, dan guru-guru pun jarang juga yang melakukan hal tersebut. Pesan saya cuma satu sih, saya pingin materi yang dibawakan kayak lebih ke pandangan luas, lebih utamanya kayak di SMA Dharma Putra nih. Saya dan teman-teman saya selaku murid di SMA Dharma Putra kayak merasa kita masih belum bisa melihat eh, pandangan-pandangan saat nanti kita lulus dari SMA, seperti penjurusan universitas apa yang akan kita pilih, apakah kita kerja atau lanjut belajar. Jadi itu saya harap selanjutnya tema yang dibawakan oleh Sedeni dan juga Misita itu lebih ke penjurusan atau universitas, karena jujur banyak sekali juga murid-murid di Indonesia ini yang setelah lulus di SMA tuh salah pilih jurusan saat di kuliah nanti. Dan saya harap saya dan teman-teman juga bisa gitu loh kayak memilih jurusan yang kita minati dan kita nggak buta gitu loh ntar nanti saat kita lulus. Lanjut aja ke tanggapan ya. Pertama kali saya menonton live IG yang dibawakan oleh Sadani dan juga Misita dengan narasumber Cividia. Tema yang diangkat adalah bagaimana cara kita agar kita bisa tetap beraktivitas, tetap semangat walaupun kondisi corona ini atau pandemi corona ini. Yang saya tangkap sih dari wawancara mereka yang dilakukan oleh Cividia dan juga Sedeni itu, kita awalnya pasti sadar dong kalau kita istilahnya kondisinya itu belum siap gitu loh. Kita belum menyiapkan makanan, kita belum pernah ada di kondisi seperti ini. Kita work from home ataupun kita daring online, kita belajar di rumah sampai sebulan lebih nih. Kita belum siap pastinya. Dan mau nggak mau kita harus siap dengan kondisi tersebut. Dan BK di sini tuh dia membawakan loh bagaimana caranya. Dan yang saya tangkap tuh yang pertama, kita harus tetap seperti murid pada hari
efektif belajar. Dan di SMA Dharma Putra ini bersyukur kita bisa mendapatkan materi, walaupun materi yang disampaikan cenderung atau terkadang belum secara optimal bisa disampaikan oleh guru dan kita harus belajar sendiri. Tapi menurut saya dengan adanya daring online ini kita seenggaknya masih bisa tetap belajar, dan saya bersyukur karena saya tinggal di kota dan banyak sekali murid-murid di luar sana yang belum bisa mengakses internet, belum mempunyai handphone, belum mempunyai sinyal untuk bisa belajar online. Tapi di kota ini dan saya serta teman-teman saya masih bisa belajar dan mendapatkan materi. Itu menurut saya belajar. Terus apa ya? Saya bingung ya mau memberikan tanggapan apa atau pendapat apa karena banyak sekali loh yang bisa diambil di saat pandemi corona ini. Walaupun saya agak keluar dari tema saya, tapi saya apa ya? Saya mau ngomongin ini sih kayak aktivitas saya selama corona ini. Jujur, menurut saya banyak banget loh kayak kelebihan di dalam situasi corona ini, di pandemi kondisi corona ini. Yang pertama, kita jadi bisa lebih dekat dengan keluarga dan itu saya rasakan banget. Jarang banget saya sama keluarga saya, itu saya berenam anggota, ada 6 anggota dan itu jarang banget kita bisa kumpul bersama. Tapi selama kurang lebih sebulan ini itu benar-benar kita bisa berkumpul. Rasa kekeluargaan kami lebih meningkat dan itu juga mungkin dirasakan oleh teman-teman. Tapi terkadang mungkin kekurangannya canggung. Dulu nggak pernah apa ya, sedekat ini, nggak pernah kayak berkumpul terus bertatap muka berlama-lama. Dan sekarang tuh hampir setiap hari, hampir ada 10 jam bertatap muka, soalnya kan dari pagi sampai malam. Terus saya bersyukur juga corona ini juga bisa membawa kebaikan untuk manusia di bumi. Kenapa? Buktinya polusi itu berkurang di bumi. Dan juga lapisan ozon kita untuk menangkal sinar UV dari matahari itu juga ternyata berkembang atau istilahnya bertambah lebih tebal. Karena jujur selama 10 tahun ataupun 15 tahun belakang ini lapisan ozon kita tuh menipis dikarenakan polusi, terus juga freon dan juga efek rumah kaca. Itu menyebabkan lapisan ozon menurun. Tapi dengan corona ini banyak sekali kendaraan yang berkurang di jalan, terus juga asap-asap pabrik, limbah-limbah itu juga berkurang, sehingga saya melihatnya kayak dunia kembali bersih gitu loh. Dan ini pun jarang gitu loh. Walaupun jujur kekurangan dari adanya situasi corona ini seperti orang-orang yang bekerja langsung, kayak misal orang yang bikin rumah, terus juga ojek pangkalan yang bukan termasuk ojek online, terus tukang nasi goreng yang biasa sering lewat di depan rumah saya sudah jadi tidak ada. Ya penghasilan mereka berkurang. Tapi setiap kondisi ataupun situasi yang saya percaya sih pasti ada plus minusnya, dan apapun itu kita harus syukurin. Kita harus bersyukur apa yang sudah diberikan, dan juga menurut saya di sini kita harus belajar sih dengan situasi corona ini. Pentingnya menjaga kebersihan diri. Pentingnya kita harus menyayangi dan menghormati sesama makhluk hidup. Pentingnya kita juga sadar bahwa umur atau usia tuh nggak berlaku. Kalau misalnya kematian, mau muda mau tua itu nggak berlaku. Kalau misalnya udah dipanggil sama Yang Maha Kuasa ya udah. Jadi ya kita sadar kalau misalnya hidup tuh hanya sementara, dan juga lebih banyaklah berbuat karma baik. Oh ya, balik lagi, ini
pendapat saya juga, jujur saya juga mungkin terbiasa sih, walaupun dengan kita daring online dan juga di rumah. Saya sih emang orangnya introvert. Saya nggak suka keluar-keluar rumah juga, dan terkadang yang saya tahu juga ada nih manusia yang lebih bisa berenergi di dalam rumah atau di dalam suatu ruangan. Dan menurut saya itu udah termasuk saya. Saya termasuk golongan tersebut. Kenapa? Jujur saya udah terbiasa dengan belajar sendiri di rumah. Saya juga biasa melakukan aktivitas memang sendiri juga di rumah, dan masih banyak lagi. Eh, Apa ya? Saya bingung jujur. Maaf ya Miss kalau misalnya nggak jelas Miss. Sabden. Saya bingung sih cuy, saya bingung sih mau ngomong apa. Udah 11 menit. Disuruh joget katanya di ruang guru malahan. Jadi ini saya one take loh Miss. Saya one take, saya nggak tahu, saya bingung saya mau ngomong apa. Oke, pendapat saya pribadi. Pendapat saya pribadi, jujur, saya pendapat tentang live IG tadi, cicinya cantik, itu bagus banget. Oh ya, tapi saya catat komisi, saya catat sarden juga. Saya setuju dengan ketika kalau kita sedang beraktivitas ataupun, oh ya, iya, saya punya satu kasus. Kan banyak nih, kayak lagi di situasi corona ini banyak sekali orang-orang yang berpikir kreatif. Kayak bikin makanan dengan apa ya? Delivery atau frozen food, terus juga TikTok yang viral challenge itu, dan masih banyak lagi tuh. Until tomorrow. Itu menurut saya itu kreatif banget, dan juga itu malahan mereka tuh menekan ini loh. eh Apa ya? Inisiatif kreatif mereka, terus kenekatan mereka untuk melakukan dan membuat sebuah challenge tersebut ataupun yang tadi frozen food. Dan juga di sini kata-kata yang saya ingat apa ya? Oh, ini kata-kata dari Cividia. Dan menurut saya setuju banget. Jangan jangan jadikan corona menghalangimu untuk beraktivitas. Saya tahu kita sebagai murid kita harus waspada terhadap corona ataupun virus corona. Kita harus menjaga kebersihan, tapi kita jangan sampai kita takut sama mereka. Jangan sampai kita kalah sama mereka. Aktivitas ataupun situasi, mau itu baik buat kita, buruk atau kita harus tetap menjalaninya. Dan saya tahu corona ini juga bisa apa ya? Membuat kita sebenarnya bisa membuat kita baik loh. Kita bisa mengasah kayak kreativitas kita tadi, cara berpikir kita, intelijen kita itu masih bisa kita asah walaupun kita di dalam rumah. Walaupun juga saya tahu ada manusia yang emang memiliki pemikiran ketika berada di luar ruangan. Namun juga ada yang berpikir di dalam ruangan. Tapi mau itu kita di luar ruangan ataupun di dalam ruangan, situasi apa ataupun kondisi yang kita hadapi, kita harus sampai jangan kalah. Kita harus menembus diri kita, melampaui kekurangan kita di situasi ataupun kondisi apapun untuk menjadikan diri kita lebih baik lagi. Dan jujur di situasi corona ini seenggaknya saya masak. Jujur saya seenggaknya bikin makanan. Terus juga saya mulai demen-demen ngerjain soal buat mikirin masa depan. Soalnya apa ya? Saya jadi kayak mikir aja, ini kalau misalnya situasi tetap begini,
kondisi tetap begini dan selama sebulan lebih terus kita nggak ngapa-ngapain, itu benar-benar rugi banget. Dan itu benar kata si Vidya, jangan jadikan corona memengaruhi aktivitas, semuanya itu harus back to yourself. Mantap buat Sardeni Misita ngundang si Vidya, mantap. Oh ya, saya juga setuju soal apa yang akan kita hadapi di masa depan tuh. Kata Civi dia itu butuh motivasi. Kata Misita butuh nekat. Tapi kalau saya butuh doa. Iyalah, kan nekat udah, motivasi udah, doa itu penting lah. Soalnya apapun itu kita harus berdoa. Apa sih Pin? Ya itu, saya one take ya. One take loh Miss, one take, sir, one take. Jadi saya apa adanya. Ini udah 16 menit, tak lagi. Jadi saya setuju dengan nekat dan juga motivasi, tapi saya ingin menambahkan doa. Jadi apapun yang akan kita hadapi masa depan, kayak misal tantangan atau masalah, kita harus ngambil nekat lah, harus motivasi, harus doa, harus. Kayak misalnya membuka usaha. Kata Misita juga mengatakan seperti ini, jika kamu kalah dalam suatu kompetisi, kita anggap kompetisi itu kayak suatu pekerjaan lah, kita wira swasta, kita bersaing dengan toko-toko lain. Nah, jika kamu kalah, kamu harus pelajari kekurangan tersebut. Apa yang kurang, apa yang menyebabkan toko kamu kalah dengan toko yang lain. Dan itu kamu harus mikir. Kamu harus mikir kayak di dalam kondisi ini tuh buat naik lagi tuh gimana. Itu satu, kamu butuh nekat. Kalau kamu nggak berani, pasti kamu kayak, udahlah, cari lagi usaha yang lain. Kayaknya emang nggak cocok. Nggak bisa seperti itu. Kalau kamu emang nekat, kalau kamu emang punya motivasi tadi, jadi motivasi nih. Kalau kamu punya motivasi, kalau kamu benar-benar pengen jadi wira swasta ataupun pengusaha yang sukses, pasti kamu akan tetap fokus di bidang tersebut. Selain motivasi, kamu juga butuh nekat. Walaupun kamu gagal di step 2 ini, kamu masih bisa punya landasan, yaitu motivasi, yaitu untuk membuat kamu nekat kembali atau melakukan usaha kembali agar kamu bisa sukses. Dan yang terakhir, kamu butuh doa. Apalagi doa dari ibu, karena surga ada di kaki. Saya tidak tahu. Kayaknya udah deh, itu aja. Apa ya? Nggak fokus sih, narasumbernya cantik. Apa? Nggak, saya fokus kok. Ini bukti saya nyatet. Ini bukti saya nyatet nih. Nyatet kan? Saya nyatet kok, Miss. Saya nyatet kok, Sar, tenang. Iya. Terus Misita juga sekarang buka usaha, itu bagus banget. Miss memanfaatkan kondisi walaupun sedang pandemik atau pandemi corona ini, tapi Miss tetap bisa mendapatkan cuan. Bagus. Saya pingin jadi Miss. Kita coba kue gratis pas kita masuk dari Miss. Kayaknya Miss dapat cuan. Pesan saya terakhir, tadi udah pesan sih. Kesan-pesan IG ya. Pesan saya terakhir, semoga nilai saya nggak jelek. Maksudnya pandangannya terhadap saya. Abis disuruh bikin video tanggapan atau pendapat ya begini, saya tidak tahu mau nanggepin apa. Tapi itu sih tanggapan saya. Semoga ada masuklah tanggapannya. Dan jujur, saya merasa dengan situasi corona ini yang terakhir, saya bersyukur saya bisa dekat lagi sama keluarga. Saya bersyukur teman-teman saya walaupun jauh-jauh tapi bisa berasa lebih dekat lagi. Dan saya bersyukur juga guru-guru BK bisa memberikan materi selagi refreshing
Karena jujur saya agak kurang sreg dengan daring online yang diberikan oleh kebanyakan guru, yaitu dengan memberikan soal. Karena selain kita butuh soal, sebenarnya kita juga butuh bimbingan. Kita butuh kayak semacam BK ini yang memberikan bimbingan kepada murid, terus berkonsultasi, menyelesaikan suatu masalah pribadi. Dan thank you banget kepada Miss Ita dan Serden yang bisa bener-bener kayak sadar gitu loh kalau misalnya murid itu tertekan dengan materi-materi kayak soal-soal tadi, walaupun juga ada beberapa guru yang tidak seperti itu, namun sebagai besar begitu. Tapi Serden dan Miss Ita Tomar Potop bisa memberikan materi dari live IG, dan Miss Ita ternyata saya baru tahu punya IG, itu keren. Dan juga Miss Ita juga jualan yogurt, kue, dan bagi siapapun yang nonton ini bisa pesen. Ntar saya tulis IG-nya di bawah, kolom bawah. Pesen, enak-enak. Oke. Terakhir saya harap semoga live BK ini juga tetap terus berlanjut walaupun situasi corona ataupun pandemi corona yang berakhir, karena pembelajaran tuh juga nggak harus di sekolah, tapi juga bisa belajar di internet, bahkan di IG pun, yang menurut saya itu keren. Tetap saya begini, kalau misalnya ngomong sekali keren ya terus-terusnya keren, karena emang keren. Tapi satu pesan saya harap, usul saya tadi tentang tema jurusan ataupun universitas, karena jujur saya masih buta juga, jujur. Tapi itu emang jujur. Iya jujur. Tolong ya, Miss Sarden bisa membawakan tema tersebut, karena saya masih bingung jurusan apa yang akan saya pilih, kemanakah saya di masa depan, berjalankah dengan apa yang saya inginkan. I don't know, that I hope you all can help me to bring me untuk membuat saya menjadi lebih baik. Ya, itu saja dari saya, Calvin, dari kelas 11 IPA 2. Thanks for watching. Hehehe.